Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nela Luki di sini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan 3 karakter agar pribadi kita menjadi pribadi yang positif. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ini semua, teman-teman semuanya jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Dan tentunya agar channel ini lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya. Subscribe ini gratis aja, tetapi teman-teman dapat info terbaru dan tema-tema terbaru dari saya tentunya. Dan saya akan bersemangat untuk membuat video-video terbaru untuk teman-teman semua. Ya, teman-teman, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Kita akan membahas 3 karakter atau 3 kebiasaan baik yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Apa karakter yang mesti kita punya, teman-teman, agar hidup kita tenang dan kita senang? Yang pertama adalah kalau kita salah, kita minta maaf. Nah, teman-teman semua, minta maaf ini tidak mudah. Saya bukan mengatakan mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa ketika kita meminta maaf. Nah, teman-teman, ada 2 fungsi kita meminta maaf. Yang pertama, kita ingin menurunkan ego kita. Yang kedua, kita ingin mengakui bahwa kita salah. Jadi minta maaf bukan berarti kalau kita salah. Bisa aja kita benar, tapi kita tetap meminta maaf dalam rangka menurunkan ego lawan bicara kita. Karena selagi kita tidak minta maaf, bisa jadi ego lawan bicara kita itu semakin di atas. Maka tidak ada salahnya kita minta maaf untuk menurunkan ego kita. Oh, Kak Nela, tapi tetap aja minta maaf ini susah. Dia tidak mudah. Benar, teman-teman. Minta maaf itu sulit. Hanya orang-orang yang punya keimanan di atas rata-rata yang mau melakukannya. Kenapa sulit? Karena prosesnya panjang, hasilnya belum tentu jelas. Apa prosesnya? Yang pertama, kita harus menurunkan ego kita dulu. Dan ini susah, teman-teman. Yang kedua adalah kita harus siap mengaku salah. Dan ini repot, teman-teman. Yang ketiga adalah kita harus siap tidak diterima dengan baik. Kadang-kadang kita udah mengakui bahwa kita salah, bukannya malah dimaafkan, tetapi malah dijelek-jelekkan pula kita ke orang. Oh, lihat itu, dia minta maaf, tuh tandanya dia yang salah kan. Nah, hasilnya belum tentu baik. Sudahlah, kita turunkan ego kita, kemudian kita mengaku salah, kita kumpulkan keberanian, kemudian hasilnya belum tentu baik. Tapi percayalah, teman-teman, kalau kita mau melakukannya, kita akan semakin lebih tenang. Sampai kapan kita meminta maaf? Ingat, tugas kita kalau salah hanya meminta maaf. Persoalan orang itu memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Artinya apa? Yang penting kita minta maaf. Sampai kapan? Sampai kita minta maaf aja. Perkara orang itu mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dosa kita lepas. Jadi lepaskanlah dosa kita dengan berani mengakui salah kita dan kita meminta maaf dengan cara yang baik. Cara yang baik gimana, Kak Nela? Cara yang baik dalam meminta maaf adalah tetap minta maaf, tetapi tidak semua hal harus berterus terang. Kan saya sudah sering sampaikan di video saya sebelumnya bahwa minta maaf kepada Allah itu kita buka aib kita. Gak apa-apa, ya Allah, saya minta maaf, tadi pagi saya nyuri uang suami gitu ya, sampai sekarang juga misalnya. Atau ya Allah, saya minta maaf nih, saya keluar tadi buru-buru terus kerudungnya ketinggalan misalnya. Nah, kalau minta maaf dengan Allah itu buka aja aib. Tapi kalau minta maaf dengan manusia, kita tutup aib. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah hilap, saya minta maaf. Udah gitu aja. Jadi jangan dibuka-buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Tadi pagi saya nyuri sepeda anak ibu. Jangan ya. Jadi minta maaf kepada manusia tetap harus dengan caranya. Tetapi kalau dia udah tahu salah kita dan kita udah tahu salah kita, tidak ada salahnya kita meminta maaf dengan berterus terang mengungkapkan salah kita. Jadi mana? Kenapa Kak Nela kok minta maaf dengan Allah kita buka aib, minta maaf dengan manusia kita tutup aib? Ya betul, karena manusia tidak sama dengan Allah. Ya, kalau Allah dia tahu aib kita, dia udah pasti maafkan. Kalau manusia dia tahu aib kita, belum tentu dia maafkan. Kadang-kadang malah dia menjadikan itu
sebagai alat untuk tidak memaafkan kita dan mudaratnya semakin besar. Nah teman-teman semuanya, yang pertama karakter yang baik adalah kalau kita salah kita minta maaf. Sampai kita minta maaf saja. Persoalan dimaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Nah teman-teman semua, Kak Nela, saya susah nih mau minta maaf. Saya nggak bisa nih kalau minta maaf. Ya udah, kalau susah teman-teman minta maaf, cara selanjutnya adalah jangan banyak bikin salah. Nah, seorang sahabat Rasulullah ketika dia keluar dari rumahnya, dia selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan, saya keluar rumah nih, jangan sampai lidah dan perbuatan saya menyakiti hati orang lain. Andaikan kezoliman itu harus ada, lebih baik saya yang terzolimi. Karena kalau saya yang terzolimi, saya punya ilmu untuk memaafkan orang. Tapi kalau orang yang kita zolimi, kita meminta maaf, belum tentu dia mau memaafkan kita. Kalau dia mau memaafkan kita, dia selamat. Kalau dia tidak mau memaafkan kita, nah ini repot. Jadi teman-teman, kalaupun kezoliman itu harus ada, lebih baik lagi kita yang terzolimi daripada kita yang zolimin orang. Kalau kita yang terzolimi, kita punya ilmu memaafkan orang. Tetapi kalau kita yang menzolimi orang, belum tentu dia memaafkan kita. Maka teman-teman, kalau nggak sanggup minta maaf, caranya adalah jangan banyak bikin salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau orang salah, maka maafkan dia. Kak Nela, saya difitnah orang, digomongin orang, dizolimin orang, saya mau apakan dia? Caranya adalah maafkan dia. Oh enak kali Kak Nela nih ngomong, dia kan udah salah dengan saya, masa saya maafkan gitu aja? Ada nggak cara lain? Nggak ada. Caranya adalah maafkan dia. Oh masa iya enak aja, gampang banget sih maafin dia. Dia udah zolim nih dengan saya, dia udah hancurin kehidupan saya. Ada nggak cara yang lebih enak? Nggak ada. Caranya adalah maafkan dia. Oh nanti siapa yang akan membalasnya? Tenang aja. Allah itu pernah berjanji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau orang itu berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, kembali juga kepada dirinya. Jadi biarkan Allah membalasnya. Tidak usah kita repot-repot yang balas. Karena cara Allah membalas itu lebih hebat dibanding balasan manusia. So, tugas kita hanya memaafkan. Karena ini yang lebih menenangkan. Banyak teman-teman saya yang ngomong, oh gampang kali lu maafin orang. Saya bilang, saya memaafkan orang bukan karena dia tidak salah. Dia tetap salah. Tapi saya maafkan dia karena saya pengen tenang, saya pengen bahagia. Dan kita tidak akan pernah bahagia sebelum kita maafkan orang lain. Kalau cepet banget lu maafin orang lain. Loh kan nyata-nyata orang itu salah. Betul, saya maafkan salah orang itu karena saya juga pernah salah dan saya juga pernah dimaafkan. Jadi gak ada salahnya kita juga memaafkan orang lain. Ingat teman-teman, salah orang bukan untuk dilupakan, salah orang untuk dimaafkan. Saya udah jelaskan di video saya sebelumnya, beda lupa dengan maaf. Kalau lupa nanti ketemu orang itu lagi, kita marah lagi. Tapi kalau maaf ketemu dengan orang itu, kita ikhlas. Ya saya udah maafkan dia Kak Nela, tapi kalau ketemu di pasar rasa mau saya timpukin juga, itu namanya lupa, itu bukan maaf. Kalau maaf dia benar-benar berlaku seperti dan sebagaimana biasanya. Jadi usahakan maafkan orang. Masa iya sih kita nggak bisa bahagia kalau kita nggak maafin orang? Nggak bisa. Tidak akan pernah bahagia orang yang tidak memaafkan orang lain karena dia menyimpan benih dendam di hatinya. Oh tapi saya tetap ingat. Iya ingat-ingat sedikit nggak apa-apa, namanya memori. Karena luka itu ibarat luka yang ada di hati kita. Kalau kita dijolimin orang itu ibarat membersihkan luka. Memaafkan orang itu ibarat membersihkan luka. Kita bersihkan luka kita kasih betadine, kita kasih alkohol. Lama-lama sembuh. Tetapi masih ada bekas. Wajar. Ini bekas ini karena kita ada memori. Jadi bekas luka yang ada di hati kita itu hanya karena memori kita. Bukan berarti kita tidak memaafkan dia. Jadi kalau ingat itu wajar. Tetapi kalau marah lagi itu yang tidak wajar. Ya, nah teman-teman semua, jadi memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka kita. Kalau masih ada bekas sedikit itu hal yang wajar. Karena kita manusiawi, kita punya otak, kita punya memori. Nah teman-teman semuanya, lalu Kak Nela, kalau memaafkan orang itu bisa nggak nih saya memaafkan dia, terus saya udah maafin, terus tapi saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Kalau ketemu di pertemuan saya muter jalannya, pokoknya nggak mau lihat dia. Nah itu nanti babnya lain lagi, babnya memutus silaturahmi. Jadi teman-teman begini maksud saya, kalau kita memaafkan orang lain ya sudah maafkan.
Tapi saya nggak mau deket-deket. Nggak mau deket-deket nggak apa-apa. Tetapi jangan sengaja menghindar. Saya ulangi, nggak mau deket-deket nggak apa-apa. Karena toh tidak ada paksaan. Kita boleh deket dengan siapapun dan boleh tidak dekat dengan siapapun. Tetapi jangan menghindar. Karena kalau kita menghindar, nanti bab kita lain lagi. Bab memutus silaturahmi. Wah, itu lebih repot lagi teman-teman. So, kalau kita udah maafkan orang lain, berlakulah seperti biasa, say hello aja. Tetapi jangan terlalu deket-deket, itu sah-sah saja. Cuman jangan ngindar ya. Kalau ngindar nanti itu babnya bab memutus silaturahmi dan itu juga sangat berbahaya. Oh Kak Nela, saya susah kalau maafin orang. Saya rasanya berat kalau saya maafin orang. Nah teman-teman, kalau teman-teman rasanya susah memaafkan orang, cara yang paling gampang adalah jangan mudah tersinggung. Saya ulangi, jangan cepat-cepat tersinggung. Apapun kata orang kepada kita, kalau nggak ngefek, ikhlaskan, maafkan. Kalau nggak ngefek, ikhlaskan, maafkan. Kalau kita tidak mudah tersinggung, maka kita tidak perlu repot-repot memaafkan orang. Tapi kalau kita cepat tersinggung, kita repot untuk memaafkan orang. So teman-teman, the power of cuek aja. Apapun kata orang kepada teman-teman semuanya, maka the power of cuek aja. So, kalau dia berpengaruh, teman-teman pertimbangkan. Kalau dia tidak berpengaruh, teman-teman abaikan dan maafkan. Jangan sekali-sekali kita memikirkan apapun kata orang kepada kita kalau hanya ingin merusak hati kita. So, jangan cepat tersinggung. Oh Kak Nela enak lagi tinggal di desa. Kalau di kota ini rumahnya dekat-dekat, jadi cepat kita tersinggung, cepat bertengkar, cepat kita marah. Teman-teman, jangan samakan desa dengan kota. Desa itu rumah orang jauh-jauh. Kalau mau berkelahi, jalan kaki dulu nyari orang. Nah, pas nyampe depan pintunya mau marah, hilang marahnya. Tapi kalau kita di kota, ini rumah dekat-dekat, maka tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskan, maafkan. Kalau nggak mau singgung orang lain, kalau nggak mau memaafkan orang lain, maka jangan mudah tersinggung. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, sifat, karakter, kebiasaan apa yang mesti kita tanamkan dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah, teman-teman semua, bahwa jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan terhadap orang lain. Apa maksudnya? Jangan cepat-cepat justifikasi. Ketika kita lihat teman kita, mungkin dia lagi capek, kita sapa, lalu dia nggak nyahut, udah berbaik sangka aja. Jangan-jangan dia sedang lelah. Ketika kita pergi ke Indomaret, ke pasar kaget, atau ke pasar, kita ketemu teman-teman, ya udah. Kita sapa dia tahu-tahu cemberut, nggak apa-apa. Jangan-jangan dia lagi ngitung berapa banyak hutangnya, gitu. Ketika kita WA teman kita, dia baca tapi nggak dia balas, udah, nggak apa-apa. Mungkin dia sempat baca di perjalanan, lalu kemudian dia tidak baca lagi. Jadi jangan cepet-cepet kita ngomong, oh dia ini sombong, oh dia ini susah, dia nggak mau bergaul. Jangan. Akan berbahaya dan merusak pikiran kita kalau kita cepat-cepat mengambil kesimpulan kepada orang lain. Nah teman-teman, bedakan asumsi dengan fakta. Kalau asumsi, kita yang berpikir dan kemudian kita yang menyimpulkan dengan isi kepala kita. Tapi kalau fakta, memang keadaannya begitu dan kita menyimpulkan sesuai dengan keadaan. Kalau kita lemah memisahkan mana asumsi, mana fakta, itu akan membuat kita agak berat dalam hidup dan agak terlalu suuzon dalam kehidupan kita ini. Ketika kita melihat misalnya ada orang tua yang terpaksa bekerja di tua harinya, lalu kemudian kita bilang, ya ini anaknya mana, ini suaminya mana, ya itu anaknya itu nggak baik itu. Padahal belum tentu, jangan-jangan dia nggak punya anak sehingga dia terpaksa bekerja. Nah, ketika kita melihat ada orang pulang naik motor jam 12 malam, lalu kita menjustifikasi, oh itu kok pulang malam, itu cewek nggak benar. Jangan, karena jangan-jangan dia pulang malam, dia ngambil kuliah malam sehingga dia terpaksa untuk pulang malam. Nah, the power of berbaik sangka ini harus kita miliki menjadi kebiasaan yang baik sehingga kita bisa melihat celah kebaikan dari apa yang kita lihat. Kalau kita bisa melihat semuanya dengan titik yang baik dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang baik daripada apa yang kita lihat, itu akan menenangkan kita dan itu adalah anugerah yang luar biasa.
Apa yang kita pelajari hari ini di video ini itu semuanya tidak mudah, sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Mengamalkan ini semua ibarat meminum obat, pahit, tetapi kalau kita minum dia akan menyehatkan badan kita. Apa yang kita pelajari hari ini ibarat obat, pahit kita minum, tapi dia akan menyehatkan badan kita. Ingat-ingat, learning by doing. Kita pelajari sambil pelan-pelan membiasakan diri untuk memiliki 3 sifat baik ini. Minta maaf kalau kita salah, maafkan kalau orang lain salah, dan jangan justifikasi. Cepat-cepat ngambil kesimpulan tentang orang lain. 3 hal ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dengan saya Nela Luki di video-video saya selanjutnya. Teman-teman boleh cek video-video saya yang lain dan klik wajah saya yang ada di sini yang sedang menunduk, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.